Baik, izin melaporkan saat ini saya sedang berada di kawasan kantor Pengadilan Negeri Subang. Sore hari ini pihak kuasa hukum Joseph Hidayat terpidana kasus jalan cagak atau kasus pembunuhan yang menewaskan ibu dan anak yakni Tuti Suwartini dan Amalia Mustika Ratu saat ini kuasa hukumnya sedang mengajukan kasasi kepada Pengadilan Negeri Subang, mengingat pada 26 Agustus kemarin kasus atau memori banding yang diajukan oleh Yosep atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memvonis terdakwa Yosep Hidayat selama 20 tahun ditolak juga oleh pihak Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang tetap tegas bahwa Yosep bersalah dalam kasus ini dan tidak mengabulkan banding yang dilakukan oleh terdakwa Yosep, dan Yosep tetap divonis dengan 20 tahun penjara. Dan saat ini pihak kuasa hukumnya juga sudah berganti, tidak lagi dipegang oleh saudara Rahmat Hidayat, namun saat ini di kuasa hukum Yosep mengalihkan kuasa hukumnya kepada salah seorang kuasa hukum wanita yang bernama Sylvia Devi Subarto yang saat ini masih berada di dalam ruang pelayanan satu pintu Pengadilan Negeri Subang untuk mendaftarkan proses kasasi Yosep Hidayat. Namun sejauh ini masih dalam proses dan kita belum bisa mewawancarai beliau. Namun tadi beliau juga sudah menemui langsung saudara Yosep Hidayat di Lapas Kelas 2A Subang untuk meminta tanda tangan pengalihan kuasa hukum dari Rahmat Hidayat kepada dirinya, dan tadi prosesnya sudah selesai dan saat ini pihak kuasa hukum Yosep yakni Sylvia Devi sudah berada di Pengadilan Negeri Subang untuk mengawal kasus kasasi yang diajukan oleh Yosep Hidayat nantinya ke Mahkamah Agung, dan berharap tentunya mereka bahwa kasasi ini bisa dikabulkan sehingga Yosep bisa bebas, karena hingga saat ini Yosep masih bersikukuh dirinya tidak bersalah dan tetap tidak menerima vonis hakim yang dijatuhkan selama 20 tahun penjara tersebut. Seperti diketahui, kasus ini melibatkan 5 tersangka, namun sejauh ini baru 2 tersangka yang disidangkan, yakni Yosep Hidayat dan Danu. Yosep sendiri sudah divonis 20 tahun penjara, sementara Danu hanya 4 tahun penjara, sementara 3 tersangka lainnya yakni istri muda Yosep dan beserta kedua anak tirinya yakni Arigi dan Abi Aulia masih masih bisa menghirup udara bebas dan belum ditahan sama sekali. Kasusnya masih tetap wajib lapor di Polda selama seminggu 2 kali, namun berdasarkan pihak Kejaksaan Negeri Subang saat ini memang kasusnya masih belum dilimpahkan oleh pihak Kejari atau pihak Kejati Jawa Barat ke Kejari Subang, dan sehingga saat ini berkasnya masih berada di Kejari, masih berada di Kejati Jawa Barat, masih diproses hingga saat ini belum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Subang, dan berharap tentunya masyarakat juga mengharapkan agar 3 tersangka ini bisa segera ditahan dan disidangkan, mengingat kedua tersangka sudah selesai menjalani persidangan dan tinggal 3 tersangka ini yang masih bebas berkeliaran, dan ini juga menjadi sorotan publik karena publik menginginkan secepatnya ketiga tersangka ini untuk segera ditahan dan disidangkan serta diproses hukum seadil-adilnya seperti Yosep dan juga Muhammad Ramdan. Baik, demikian untuk sementara laporan langsung dari Pengadilan Negeri Subang. Kita nanti akan tunggu hasil wawancara pengajuan kasasi yang dilakukan oleh Sylvia Devi selaku kuasa hukum baru dari Yosep Hidayat. Ahyan Nurdin dari kantor Pengadilan Negeri Subang melaporkan untuk Tribun Jabar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.